Lebih lagi kalau kita punya Agustus 2019 yang harga per lotnya masih Rp2.400 saja. Terus kita punya 50 lot, jadi 120.000 dan kita hold sampai sekarang. Bisa jadi berapa? 80 juta. Dari 120.000 jadi 80 juta. Gila kan? Hello, welcome back to my channel SKA Investment, Self-Knowledge and Asset Investment. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang cara investasi di bawah 100.000. Sebelumnya, mohon bantuan teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Semoga dengan bantuan kalian semua, kita dapat sama-sama memajukan masyarakat Indonesia untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kalau investasi itu hanya untuk mereka yang memiliki penghasilan yang besar, mereka yang tergolong sebagai keluarga konglomerat. Ya iya benar, misalnya investasi saham. Kalau kamu hidupnya di zaman dulu dan pingin beli saham, ya jelas perlu uang gede. Karena dulu saham harus dibeli dalam jumlah yang besar. Tapi di zaman sekarang udah beda. Kita bisa membeli saham dalam jumlah yang lebih kecil. Paling kecil satu lot yang terdiri dari 100 lembar saham. So, sekarang nggak ada alasan buat kita untuk tidak mulai berinvestasi. Jadi, berapapun penghasilan kamu dan berapapun uangnya kamu punya, lebih baik kamu mulai berinvestasi secepat mungkin. Why? Karena hal ini akan membangun kebiasaan kita untuk berinvestasi. Misalnya kita punya penghasilan per bulan 5 juta dan kita tidak pernah berinvestasi. Nantinya gaji kita kalau udah 20 juta, 30 juta, kita juga sama tidak akan berinvestasi. Ada temanku yang penghasilan per bulannya 7 juta dan dalam sebulan habis semua. Paling sisa 200 sampai 500 ribuan. Tahu nggak salahnya dia di mana? Salahnya itu karena dia nggak pernah mencatat pengeluarannya. Apalagi sekarang di masa pandemi, mau beli apa aja tinggal transfer, nggak perlu pakai uang fisik lagi. Jadi uangnya dalam 1 bulan dihabisin kemana dan sisa berapa dia juga nggak tahu. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa walaupun gaji kita besar, sebulan misal 50 juta, dalam waktu beberapa bulan saja kalau kita nggak bekerja, income dan tabungan kita akan habis semua. Mungkin dihabisin untuk traveling, shopping, dinner, dan lainnya. Karena ini udah menjadi kebiasaan kita. Dulunya pas jadi karyawan yang gajinya 5 juta, semuanya habis untuk gaya hidup. Jadi habit ini dibawa terus. Makanya yang gajinya besar pun nggak kaya-kaya. Jadi daripada uangnya dihabisin untuk hal-hal yang gak penting, mendingan kita bangun habit kita dengan cara sisihkan paling tidak 20-30% uang kita untuk berinvestasi. Banyak kok investasi yang bisa dimulai 100.000 bahkan di bawah 100.000. Misalnya reksadana, emas, saham, dan lainnya. Aku kasih contoh, misal kita punya 100.000 aja saat ini. Kita bisa membeli saham yang harganya murah. Misalnya PNBS yang sekarang harga satu lotnya hanya belasan ribu. BBKP yang sekarang hanya 60 ribuan aja. Terus Arto yang 22% sahamnya diakuisisi oleh Gojek itu. Kalau kita udah beli dari bulan Agustus 2020 yang harga satu lotnya sekitar 200 ribuan aja dan kita simpan sampai sekarang yang harganya udah 1,5 juta. Lumayan kan cuannya udah 700%? Lebih lagi kalau kita punya Arto dari Agustus 2019 yang harga per lotnya masih Rp2.400 saja. Terus kita punya 50 lot jadi 120.000 dan kita hold sampai sekarang. Bisa jadi berapa? 80 juta. Dari 120.000 jadi 80 juta. Gila kan? Cuannya udah hampir 80.000% loh. Tapi penting banget untuk kita sebelum memulai berinvestasi saham untuk start small dan sambil memulai sambil belajar. Karena kalau kita beli sembarangan itu namanya gambling, sama aja kayak berjudi. Jadi sebelum membeli suatu saham kita harus baca terlebih dahulu profil perusahaan, prospek perusahaan ke depannya, valuasi saham dan lainnya supaya pas beli nggak nyangkut di pucuk. Jadi kalau mau mulai membeli saham, kamu harus mempunyai rekening bank dan memilih terlebih dahulu platform apa yang akan kamu gunakan. Kalau kamu mau pakai Ajaib Investasi, aku saranin kamu untuk gunakan juga kode referral keluarga ataupun temanmu supaya kamu bisa dapat saham gratis dari Ajaib. Kalau nggak ada kenalan yang pakai platform Ajaib, kamu bisa juga pakai kode referral aku. Aku tuliskan di sini ya dan di kolom komentar.
Semoga sharingku tentang cara investasi di bawah 100.000 ini bermanfaat ya buat kamu dan teman-temanmu. Kalau kamu punya cerita tentang investasi, sharing juga ya. Siapa tahu bisa mendukung teman-teman kita yang lainnya untuk mulai berinvestasi. Oke, di video selanjutnya aku akan sharing tentang investasi keuangan lainnya. Aku doain semoga semua yang ada di sini dapat sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.